Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya saat ini bersama dengan Romo Andi Gunardi, Romo Kuskupan Agung Jakarta, pada acara Oase Rohani Katolik edisi pada hari ini merupakan pekan biasa ke-7. Sekarang mari kita menyapa dahulu Romo Andi. Romo apa kabar? Salam kenal Romo. Halo semuanya, salam kenal. Sibuk? Kesibukannya apa Romo? Kesehatannya baik? Ya, lumayan. Lumayan. Eh, Baik, Romo. Kesehariannya Tariannya ya. em, menemani para frater tahun rohani. Oh, luar biasa. Ya, Semoga makin ditambahkan kesabaran dan juga kesenangannya ya Romo ya, bersama ya, dengan para frater. makasih ya. Iya. Baik Romo, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan awali acara Oase Rohani Katolik dengan doa bersama dengan Romo Andi. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, rahmat-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau menjanjikan segala hal yang kami butuhkan, dan Engkau menyediakan apa yang menjadi kepentingan dan segala hal di dalam kehidupan kami bagi kami yang berdoa kepadamu. Tuntunlah kami agar semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam iman, agar kami semakin percaya kepadamu dan melihat jalan-jalan yang begitu besar dan anugerah yang kau limpahkan. Sebab di dalam namamu kami memohon demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini merupakan pekan biasa ke-7. Sebagai antifon pembuka, tahtamu teguh sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Peraturanmu sangat teguh, ya Tuhan, baitmu berhiaskan kekudusan sepanjang masa. Pada hari ini bacaan dari Kitab Putra Sirak bab 1 ayat 1 sampai dengan 10. Segala kebijaksanaan berasal dari Tuhan, dan ada padanya selama-lamanya. Siapa dapat menghitung pasir di pantai, titik-titik air hujan, atau hari-hari segala abad? Siapa dapat menduga tingginya langit, luasnya bumi, dalamnya samudra, atau dalamnya kebijaksanaan? Kebijaksanaan diciptakan sebelum segalanya, dan pengertian yang arif sejak dahulu kala. Kepada siapakah pangkal kebijaksanaan telah disingkapkan, dan siapakah mengenal segala akalnya? Hanyalah satu yang bijaksana, teramat menggetarkan, yaitu yang bersemayam di atas singgasananya. Tuhan sendirilah yang menciptakan kebijaksanaan. Ia melihatnya serta membilangnya. Segala ciptaannya ia penuhi dengan kebijaksanaan. Setiap makhluk menerimanya, sekedar pemberian Tuhan. Ia membagikannya kepada orang yang mencintainya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh, Tuhan telah sungguh, telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh, baitmu berhiaskan kekudusan ya Tuhan, sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Diawali dengan bait pengantar Injil.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus, penebus kita, telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang, semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkeretakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedangkan mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami hal ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah dan kasihanilah kami." Kata Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat makin banyak orang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kamu roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak, dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan dua bacaan pada kesempatan hari ini, Pekan Biasa ke-7. Dan sekarang Romo Andi akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Romo silakan Romo. Halo semuanya, selamat untuk eh, segala sesuatunya ya, apa yang kita alami dan kita jalankan dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita mendengarkan dari kitab Putra Sirak yang baru saja kita cermati, bahwa dalam kitab ini merupakan bagian dari kitab Deuterokanonika, yaitu kitab yang bersifat apokrif, yang bersifat akan datang. Dan juga di dalam kitab Yesus bin Sirak ini
juga menggambarkan adanya percampuran antara budaya Yahudi dengan budaya Yunani. Kalau kita lihat pandangan dari kitab Putra Sirak ini, digambarkan yaitu bahwa kebijaksanaan Allah berasal dari Tuhan dan daripadanya selama-lamanya, yaitu menggambarkan mengenai kebaikan yang diberikan oleh Allah bagi manusia. Dan kemurahan hatinya itu diberikan secara cuma-cuma. Nah, kita melihat di dalam konsep tentang harapan, harapan itu selalu ada di depan ya. Dan digambarkan dalam kitab Putra Sirak ini, bahwa rahmat Tuhan itu akan hadir dalam hidup kita. Suatu rahmat kebijaksanaan Allah yang ada sejak dahulu kala dan juga akan terus kita alami sepanjang hidup. Dan kebijaksanaannya itu luar biasa. Rahmat-rahmatnya itu begitu hebat ya. Sehingga manusia kerap kali tidak mampu untuk melihat rahmat-rahmat yang berasal dari Tuhan. Nah, kalau kita mencoba untuk belajar dari kitab Putra Sirak ini, yaitu kita menaruh harapan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang akan kita alami di dalam kehidupan kita ini. Dan setiap orang punya permasalahannya sendiri. Ada yang sedang sakit ya. Kalau sakitnya flu mungkin kita minum obat flu selesai. Tetapi ada juga yang sakitnya itu menggelisahkan, yang mungkin secara medis belum ditemukan obatnya. Ada orang yang sakit kanker misalkan, itu bisa memberikan suatu drop, suatu pengalaman merasa diri tidak mampu, ketidakberdayaan di dalam menghadapi penyakit yang dialami. Ataupun penyakit-penyakit yang mematikan seperti jantung misalkan. Kita tidak tahu kapan waktunya serangan itu akan terjadi. Ataupun penyakit-penyakit lain, penyakit darah dan apapun. Sehingga kadangkala kita merasa di dalam ketidakberdayaan itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kadangkala kita tidak memahami dan mengerti apakah yang disebut dengan masa depan itu akan menjadi masa depan yang baik atau malah menjadi masa depan yang menghancurkan. Atau kalau kita sedang menghadapi permasalahan yang berat ya, bukan berkaitan dengan penyakit, tetapi hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam hidup berkeluarga, mengalami kesulitan dalam hidup berkeluarga, pertengkaran ataupun situasi yang seperti kita tidak bisa keluar daripadanya. Dan dalam ketidakberdayaan itu, kita bertanya tentang masa depan. Apakah masa depan itu akan menjadi baik? Saya pernah bertemu juga dengan seorang anak yang merasa putus asa. Rasanya dia mau mengakhiri hidupnya. Dia melihat bahwa tidak ada masa depan yang baik bagi dirinya. Lalu untuk apa dia terus menjalankan hidup? Dan kadangkala dia melakukan yang disebut dengan menyakiti diri ya, melukai diri sambil bertanya, apakah saya sungguh masih ada di dunia? Oh ternyata masih ada, dengan merasakan rasa sakit itu. Nah, dalam pengalaman-pengalaman yang demikian, kita lihat bahwa dalam kitab Putra Sirak ini, melihat adanya kebijaksanaan Allah. Ada sesuatu yang luar biasa yang akan kita temukan. Kalau kita sungguh-sungguh mampu untuk melihatnya.
Kalau kita sungguh mampu melihatnya di balik suatu peristiwa, maka ada begitu besar rahmat yang ditawarkan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Sebagai contoh, saya ada penyakit diabetes ya, karena ya ada warisan dan juga mungkin tidak jaga-jaga terlalu apa ketika masih muda ya. Nah, eh, minum obat sudah 16 tahun. Rasanya bosan kan ya, minum obat terus setiap kali mau makan harus minum obat. Lalu sampai merasa bosan, lalu bertanya-tanya, apakah peristiwa ini menjadi sebuah kutukan? Ataukah peristiwa ini menjadi sesuatu yang berbeda? Lalu ketika saya mencoba untuk merenungkannya, masuk ke dalam batin dan berdoa kepada Tuhan, maka saya bisa melihat bahwa justru dengan penyakit ini saya belajar untuk bijaksana. Kalau dulu makan apa aja bebas ya merasanya, tapi sekarang saya belajar untuk lebih seleksi makanan-makanan yang saya makan. Pertama-tama adalah bukan untuk kenikmatan semata, melainkan juga terkait dengan kesehatan. Nah, dengan demikian, di satu sisi ada penyakit, tetapi di lain sisi saya belajar mengenai kebijaksanaan untuk memilih karena rahmat yang diberikan oleh Tuhan melalui penyakit ini. Maka kita bisa melihat di balik segala peristiwa, baik itu yang kelihatannya menyenangkan ataupun yang kelihatannya tidak menyenangkan atau tidak beruntung. Sebenarnya ada rahmat Allah yang begitu luar biasa yang ditawarkan di dalam kehidupan kita ini. Maka rekan-rekan, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, yaitu pertama-tama kita perlu untuk menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, itu berarti adalah percaya. Ada suatu hal yang indah yang akan kita alami di dalam hidup kita ini. Dan yang kedua, harapan itu selalu berdimensi keabadian. Yang saya maksud bersifat keabadian, seperti yang saya ungkapkan tadi, yaitu saya berdoa, bukan akhirnya saya disembuhkan ya dari diabetes itu, tetapi ada sesuatu yang abadi, yaitu kebijaksanaan yang lebih utama sebagai bekal dalam kehidupan kita dibandingkan dengan yang bersifat sementara yang ada di dunia ini. Maka harapan itu selalu berdimensi keabadian, kekuatan yang luar biasa. Dan mungkin untuk menggambarkan ilustrasi, pada suatu ketika dulu udah lama sekali ketika saya jadi pastor paroki, jam 2 pagi itu saya ditelepon oleh satpam, disalurkanlah oleh satpam karena satpam melihat lampu saya masih menyala ya di kamar. Lalu disalurkan ada orang minta minyak suci di sebuah rumah sakit. Lalu saya langsung menyanggupi dan kemudian pagi-pagi dini hari itu pergi ke rumah sakit. Lalu berdoa memberikan minyak suci. Pada awal mula seorang bapak terbaring di tempat tidur rumah sakit itu, dia sangat gelisah, tangannya bergerak ke sana kemari, matanya melihat ke kiri ke kanan, dan seakan-akan tidak memperoleh kedamaian. Tetapi setelah kita memberikan minyak suci, Bapak ini menjadi sangat tenang dan wajahnya juga kelihatan damai. Dan ketika saya meninggalkan, Bapak ini sudah mengalami ketenangan. Nah, kita bisa melihat betapa rahmat Allah itu bekerja di dalam hidup. Yang tadinya gelisah, ketika kita sungguh berjumpa dengan rahmat Allah, maka diberikan kekuatan dan kedamaian. Maka kalau kita berbicara tentang masa depan itu selalu kita arahkan kepada Tuhan. Dan masa depan bersifat keabadian.
Mungkin itu dulu sebagai renungannya ya, sampai kita nanti bisa tanya jawab supaya lebih bisa apa namanya aktual ya, berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan. Terima Ya, kasih. Romo. Terima kasih, Romo. Tadi apa yang sudah Romo sampaikan cukup jelas ya, Romo. Lalu, kalau boleh saya katakan, kebijaksanaan itu kan memang asalnya dari Allah, tapi bisa terasah oleh manusia karena tadi manusia itu harus punya harapan, harus juga mengalami penderitaan, cobaan-cobaan dalam hidup. Jadi semakin terasah, kebijaksanaan itu semakin muncul di dalam diri pribadi. Saya ingin tanyakan sebagai seorang sosok Romo, tadi Romo sempat sharing tentang kesehatan Romo. Sempat ada gak sih kekecewaan gitu? Kenapa saya mengalami sakit, padahal saya sudah melayani Tuhan begitu luar biasa. Hal-hal seperti itu, Romo. Sehingga mungkin pemikiran seperti itu bisa mengganggu juga eh, rasa cinta kita kepada Tuhan. Ya, ya kalau pengalaman saya pribadi ya, saya tidak mengutuk Tuhan ya. Saya ya karena saya seorang imam mungkin ya, karena hidup saya adalah rahmat dan hidup saya adalah untuk melayani dan mencintai Dia. Maka konsekuensi yang kita alami sebagai para pelayan di dalam gereja ya kita hadapi. Saya selalu ingat dari perkataan Santo Ignatius dari Loyola bahwa untuk dapat melihat dan mengukur betapa besar cinta kita itu kepada Tuhan, itu dapat digambarkan lewat tiga gambaran orang, yaitu melalui doa, doa yang dipanjatkannya. Santo Ignatius berdoa, ya Tuhan, biarlah aku sakit. Kalau dengan sakit itu, aku dapat memuliakan dan membawa namamu yang semakin besar. Ya Tuhan, biarlah aku miskin. Kalau dengan kemiskinan itu, aku dapat memuliakan Engkau. Ya Tuhan, biarlah aku dihina, dianggap tidak berarti. Kalau dengan dihina itu, aku dapat membawa namamu yang semakin besar. Aku dapat melayani Engkau. Maka sebagai seorang imam ya, kita tidak mengeluh ya, karena memang yang kita lakukan adalah untuk melayani Dia. Tapi mengenai sakit itu, sebagai manusiawi kita mengalami rasa bosan, kan harus minum obat. Mungkin rasa apa namanya putus asa juga ya terhadap medis ya yang sudah dilakukan tetap ada, tetapi bukan akhirnya mengarahkan oh ini karena kita ingin mendapatkan balasan dari Tuhan, bukan. Tetapi adalah sebagai manusiawi kita tetap merasakan hal-hal yang demikian. Namun dalam perjalanan hidup ya kita terus berjuang, kita terus berusaha berupaya untuk melayani dengan lebih baik dengan apa yang kita miliki. Begitu. Baik, terima kasih Romo untuk inspirasi dan juga sharing imannya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan lanjutkan nanti pembahasan dari Injil pada sesi kedua. Kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik, Anda masih bersama dengan kami, Romo Andi Gunardi, Romo Keuskupan Agung Jakarta, dan saya Patricia Elsa. Pada sesi pertama tadi, Romo sudah menyampaikan inspirasi dari bacaan Kitab Putra Sirak, dan sekarang kita akan melangkah ke bacaan Injil. Bacaan Injil hari ini menurut Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Dan ini cukup panjang ya Romo ya bacaannya.
Iya, Baik Romo, kabar baik apa atau inspirasi yang ingin Romo sampaikan dari bacaan Injil hari ini? iya. Injil kali ini menarik ya, karena menggambarkan mengenai apa namanya pengalaman fluktuasi ya, Eh, jatuh bangun. Nah, di dalam kitab Putra Sirak tadi digambarkan mengenai harapan kita di masa depan. Nah, di dalam Injil Markus digambarkan Yesus ini turun dari, kalau di dalam teks sinoptik itu turun dari atas Gunung Tabor ya. Yaitu bahwa ketika Yesus bertransfigurasi, dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, ketika mereka turun, para murid lagi kumpul-kumpul bersama dengan ada sejumlah orang ya. Mereka sedang mengalami kebingungan karena ada seseorang datang membawa orang anak yang kerasukan setan. Ya mungkin bagi kita ini orang sakit ayan nih. Tapi kan waktu itu belum terdeteksi atau belum ditemukan sakit ayan seperti apa. Jadi dianggapnya kemasukan roh. Nah, para murid Yesus ini sudah berdoa atau minta untuk di apa setannya pergi, tapi nggak pergi. Jadi masih terus apa sakit gitu. Jadi para muridnya udah, kalau istilah sekarang bohwat ya, udah rasanya nggak bisa apa-apa lagi. Nah, kemudian ayah dari si anak ini meminta kepada Yesus. Dan juga dikatakan kalau engkau dapat, lepaskanlah dia. Ya mungkin udah merasa putus asa ya. Murid-muridnya aja nggak bisa gitu kan. Murid-muridnya nggak bisa. Ya apa Yesus bisa gitu. Atau jangan-jangan dia harus eh, pergi dan membawa kembali anaknya yang dikatakan kerasukan setan itu. Lalu Yesus mengatakan kalau engkau dapat. Jadi Yesus meminta keyakinan secara penuh. Bukan hanya setengah-setengah. Keyakinan secara penuh agar anaknya ini dilepaskan dari roh. Dan kemudian dikatakan ayahnya itu, tolonglah aku percaya, tolonglah aku orang yang tidak percaya ini. Jadi di tengah situasi yang demikian dia berserah kepada Tuhan Yesus. Dan dikatakan Yesus juga bertanya ya, bahwa ternyata ini lumayan berat. Sejak kapan anak ini seperti ini? Sejak dia kecil. Berarti kan udah bawaan nih ketika anak ini udah kecil, sejak kecil ya. Tapi Yesus mengatakan kepada roh yang mengganggu anak itu untuk keluar. Dan roh itu pun keluar. Nah, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, dalam hidup kita, kerap kali apapun yang sudah kita lakukan, mentok. Entah itu, baik itu masalah-masalah yang kita hadapi ya, di dalam keluarga. Ataupun juga relasi-relasi yang kita alami, ataupun juga pekerjaan. Rasanya semua hal udah kita lakukan. Kita sudah berjuang, tapi mentok, tidak bisa, tidak bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dan ternyata orang-orang di sekitar kita, kita udah minta tolong, nggak bisa juga, mentok juga. Dan ternyata hanya melalui Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus meminta iman yang secara penuh, bukan yang sepotong-sepotong, bukan yang sendiri-sendiri. Dan yang paling menarik adalah di bagian akhir perikop ini yang tadi baru saja kita dengar. Ketika Yesus kumpul bersama para muridnya, dan kemudian para murid bertanya, kenapa kami nggak bisa ngusir setan ini?
Lalu Yesus mengatakan jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa. Dan ternyata doa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Doa itu adalah suatu keyakinan dan menserahkan hidup kita atau diri kita, permasalahan kita hanya kepada Tuhan. Dan doa itu pertama-tama bukan hanya kita mengungkapkan, tetapi mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Rekan-rekan udah sering kita dengar ya, di dalam teks yang paling favorit mungkin bagi kita semua, yaitu mintalah maka kamu akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Dan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat memindahkan gunung. Bahwa itu semua terjadi karena apa? Karena doa. Doa itu menggambarkan tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Kalau kita itu sungguh-sungguh beriman dan tulus kepada Tuhan. Dan itu adalah rahmat yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Sebagai contoh, bahwa kalau kita ingin berdoa, misalkan untuk mendapatkan karir yang baik, dan kita sungguh-sungguh percaya bahwa karir itu akan terjadi. Dan kita melihat bahwa Tuhan itu juga mengizinkan hal itu terjadi lewat tanda-tanda yang kita alami. Maka yakinlah hal itu akan terjadi dalam hidupmu. Dan dalam hidup kita sehari-hari, kita juga melihat bahwa Tuhan itu memberikan tanda-tanda bagaimana caranya hal atau permohonan yang kita ungkapkan itu dapat dikabulkan oleh Tuhan. Tanda-tanda itu kalau kita semakin peka, semakin dapat kita alami dan kita rasakan. Sebagai contoh, pada suatu ketika saya bertanya kepada Tuhan, apakah saya perlu untuk mengambil gelar master ya dalam studi. Waktu itu Bapak Uskup menugaskan saya menjadi ikut sebuah kursus, sertifikat course di Amerika tentang spiritualitas. Lalu saya bertanya apakah saya perlu melanjutkan untuk masuk ke degree, master degree. Dan hari Sabtunya ada seminar di tempat saya itu, kursus itu, dari seorang dosen dari sebuah universitas. Dan dia menawarkan untuk program selanjutnya untuk mengambil master degree. Padahal saya baru bertanya kepada Tuhan. Lalu saya mengatakan, apakah mungkin ini tandanya bahwa Tuhan mengarahkan atau menjawab pertanyaan saya. Lalu dosen di tempat saya juga mau memberikan rekomendasi kepada Bapak Uskup untuk melanjutkan studi tersebut. Dan segala sesuatu dipermudah ya, menghadapi ujian, karena ada ujian masuknya juga. Semuanya berjalan dengan baik. Maka saya merasa bahwa itu adalah rahmat atau arah yang diberikan oleh Tuhan, yang terjadi melalui doa. Jadi kebaikan-kebaikan Tuhan dapat kita lihat arahnya mau kemana kalau kita sungguh-sungguh berdoa dan melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan. Jadi bukan hanya berdasarkan keyakinan bahwa harapan di masa depan itu akan terjadi baik, tetapi dengan doa kita melihat apa yang perlu kita ambil untuk yang masa depan itu atau harapan itu akan menjadi lebih baik.
dalam hidup kita. Nah, sama dengan seorang ayah yang sudah putus asa, pasti dia sudah kemana-mana untuk menyembuhkan anaknya. Lalu berjumpa dengan Tuhan. Nggak ketemu Tuhan, ketemu murid-muridnya. Nggak berhasil juga, sudah merasa putus asa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan dan memohon, maka Tuhan memberikan apa yang sungguh ia harapkan dalam hidupnya. Maka rekan-rekan yang dikasih Tuhan, doa adalah anugerah rahmat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah di dalam doa, bukan hanya kita mengungkapkan apa yang kita mau, tetapi juga melihat dan mendengar apa yang diberikan atau petunjuk apa yang diberikan oleh Tuhan agar harapan kita di masa depan akan menjadi terwujud segala hal yang baik bagi kita. Terima kasih, itu kurang lebih renungan yang bisa saya tawarkan. Amin semua Romo. Romo, kalau boleh bertanya sedikit, kalau kita bicara tentang berdoa, cara berdoa yang baik itu seperti apa Romo? Apakah kita berdoa yang seperti devosi, ataukah mungkin kita doanya spontan atau doa rutin atau seperti apa Romo yang bisa Romo sarankan? Jadi ada langkah-langkah sebelum doa ya. Bahwa doa itu bukan dibuat-buat. Kalau kita doa dibuat-buat itu selalu didasarkan pada pikiran. Kita berdoa dengan pikiran. Apa yang perlu kita sampaikan, segala rumusan apa yang kita mau buat, itu di pikiran. Tetapi Yesus berulang kali mengatakan doa itu ya di dalam hati ya, dalam batin. Maka langkah-langkah untuk menuju kepada doa, yang pertama adalah menenangkan pikiran. Semua doa dari berbagai agama, langkah pertama adalah menenangkan pikiran karena kita berjumpa dengan Allah yang di luar rasional, di luar kemampuan manusia berpikir. Jadi tidak mungkin dapat dianalisa. Maka yang pertama adalah menenangkan pikiran kita. Dan yang kedua masuk dalam keheningan batin. Biasanya pikiran itu membawa kita pada hal-hal yang dibayangkan ya. Dan yang kedua masuk dalam suatu perasaan-perasaan. Tuhan harus mengabulkan doa saya. Tuhan harus berbuat sesuatu bagi saya. Jadi ada perasaan memaksa atau perasaan bahwa seakan-akan Tuhan itu seperti ini. Tuhan itu seperti itu. Maka yang kedua itu bukan hanya menenangkan pikiran, melainkan juga menenangkan perasaan. Yang kemudian di dalam tradisi doa masuk dalam hening. Hening itu tidak ada pikiran, tidak ada perasaan. Masuk dalam keheningan. Dan keheningan artinya adalah kita mendengar apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Maka keheningan itu membawa orang masuk di dalam doa. Dan ajaibnya, ketika orang masuk di dalam keheningan dan berjumpa dengan Tuhan, dia berjumpa dengan sumber kekuatan tanpa batas. Selalu hasil yang dikeluarkan dalam keheningan atau di dalam doa selalu positif. Apapun itu pengalaman atau situasi yang kita alami. Maka berdoa berarti menenangkan pikiran kita, menenangkan perasaan kita, dan sujud di hadapan Tuhan dan mendengarkan Dia sumber segala kebaikan. Begitu.
Ya, baik Romo, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan dan juga kabar baik yang sudah Romo sampaikan, renungan yang sudah Romo sampaikan pada hari ini. Dan sungguh kita semua yang menyaksikan ataupun mendengarkan acara Oase Rohani Katolik sungguh merasa dikuatkan, diteguhkan, dan juga harapan-harapan dan juga doa-doa yang kita panjatkan, kita yakini dan percayai bahwa Tuhan akan mendengarkan dan juga akan mengabulkan sesuai dengan kehendaknya. Romo, terima kasih banyak Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan akhiri acara ini. Kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Andi. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, jalan-jalan-Mu begitu luar biasa. Dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari pandangan-Mu, dari pertimbangan-Mu, dari kebijaksanaan-Mu. Kami mohon rahmat dalam hidup kami, untuk dapat tinggal di dalam rahmat, untuk dapat melihat betapa besar kasih yang Kau selenggarakan bagi dunia. Dan cinta-Mu selalu terpancar setiap kali dan setiap waktu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami hidup di dalam cahaya-Mu itu, yang membawa sukacita dan kegembiraan, karena Engkau yang sungguh menemani kami, yang sungguh memberikan kasih-Mu yang tak terhingga. Dan untuk itu ya Tuhan, kami mohon rahmat berkat bagi kehidupan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara, hidup saudari-saudara, keluarga dan komunitas saudari-saudara diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Andi Gunardi. pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan jaga hati. Kita akan berjumpa di kesempatan lain. Sampai jumpa. Terima kasih, Tuhan memberkati.